Pada pertemuan kali ini akan kita diskusikan adalah mengenai transmisi tegangan tinggi. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang pembangkit. Jadi pembangkit listriknya dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air ya, yang kita diskusikan. Nah, sekarang yang kita diskusikan adalah transmisinya. Ya, jadi pengiriman produk listrik itu dari pembangkit listrik. Ya, saya katakan pembangkit listrik karena pembangkit listrik itu banyak macamnya ya, sudah kita diskusikan. Pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga diesel dan sebagainya. Nah, ini memang yang paling ideal untuk didiskusikan adalah pembangkit listrik tenaga air, ya, karena banyak terdapat di Indonesia dan pembangkit listrik tenaga air itu memproduksi listrik yang cukup besar, ya, umumnya membangkitkan listrik yang cukup besar dan transmisinya adalah transmisi yang khusus, ya, yang akan kita diskusikan pada saat ini. Ya. Meskipun pembangkit listrik yang lain juga tipe yang lain juga mempunyai suatu sistem transmisi yang mirip ya, tetapi yang dalam hal ini terlihat ya, terutama kalau kita berada di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air. Ya. Untuk itu kita mereview dulu ya dari pertemuan kita yang lalu bahwa sistem tenaga listrik di Indonesia itu yang pertama adalah yang disebut dengan tadi saya sebutkan bahwa adalah pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik tenaga. Ya, dalam hal ini adalah air, ya, diesel dan sebagainya. Nah ini khusus pembangkit listrik tenaga air, transmisinya ini akan kita diskusikan saat ini. Yang nanti juga akan sedikit menyinggung ke distribusinya juga. Ya. Jadi kita sudah berdiskusi mengenai pembangkit listrik tenaga airnya, kemudian sekarang kita diskusikan mengenai transmisinya. Ya. Diskusi di sini memang bisa sangat luas ya, karena sistem transmisi ya khususnya untuk pembangkit listrik yang besar-besar ini berbeda untuk suatu daerah di Indonesia. Ya, misalnya di Jawa berbeda dengan di Sumatera, mungkin berbeda dengan di pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Ya, itu mungkin membutuhkan diskusi khusus ya, karena pembangkitan listrik di daerah-daerah tertentu itu berbeda dalam hal besar pembangkitannya. Ya. Jadi itu kita bicara mengenai di Indonesia ya, berapa yang dibangkitkan dan sebagainya sehingga sistem transmisi yang paling tepat itu apa ya, itu ditentukan oleh daerahnya ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara dari benua yang lain ya, sistem transmisinya pada dasarnya pada umumnya sama, cuman ada beberapa kriteria yang berbeda ya. Baik, kemudian nah ini kalau distribusi agak mirip ya, agak mirip karena distribusi ini sudah mengarah nanti ke konsumen. Ya. Pada umumnya konsumen itu memakai tegangan, ya, tegangan yang dipakai konsumen itu ya kalau di Indonesia itu 110, tapi saat ini saya tidak terlalu yakin bahwa 110 volt itu masih ada, ya. Tapi saya ingat di rumah tinggal saya itu sampai tahun 5 tahun yang lalu saya masih memakai tegangan 110 ya. Nah, kebanyakan 110, 220 dan 380 ya. Nah, nanti khusus dengan distribusi ini dalam diskusi mendatang kita akan diskusikan mengenai sistem listrik 3 fase tetapi yang di area konsumen ya, maksimum 380 volt ya. Mari kita diskusikan dulu mengenai transmisi ini ya. Yang kita kenal di sini adalah transmisi adalah sutet
ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya, saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, ya. Mungkin ada kriteria lain, ya. Itu tergantung sekali lagi pada daerahnya. Ya, mungkin di antara menengah dan rendah ini ada ya, saya belum tahu, tapi pada umumnya di Indonesia adalah seperti ini. Ya. Nanti kita lihat mengapa ya, ada sistem sistem transmisi dengan tegangan ekstra tinggi. Ya. Ada tegangan tinggi, lebih rendah tegangannya ya. Tegangan menengah, kemudian ada SUTR, tegangan rendah. Ya. Nah, kita lihat banyak sekali banyak sekali alasannya ya. Ya, mulai dari menurunkan kerugian, ya, kerugian energi, kerugian daya, ya, kemudian tentang biaya transmisi, ya, kemudian tentang penampang, ya, dan sebagainya. Nanti akan kita diskusikan pada sesi ini. Sutet, ya, sementara ini adalah yang pernah saya dapat informasi, ya, yang dipakai tegangan-tegangan di sistem di Indonesia, ya. Nah, nanti akan saya singgung sedikit mengenai pemakaian tegangan sistem tenaga listrik ini di negara lain ya. Jadi misalnya mereka mungkin tidak memakai 500 kV dan sebagainya. Sekali lagi itu tergantung daerahnya, ya. Yang berhubungan mungkin dengan jarak, ya, kemudian dengan alam, ya, kemudian dengan bermacam-macam ya, alasannya atau cara membangunnya, tiang yang dipakai dan sebagainya. Baik, selanjutnya klasifikasi saluran transmisi ya. Selama ini banyak yang mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi saja. Ya. Bahkan ada yang mengartikan bahwa transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan tegangan tinggi dan saluran udara, hanya saluran udara. Ya. Itu kebanyakan yang kita ketahui ya. Namun sebenarnya transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke tempat lainnya yang besaran tegangannya adalah mulai dari tadi ya, ekstra tinggi, ya, extra high voltage, ya, tegangan tinggi atau high voltage. Ya. Mengapa saya memakai istilah ini? Mengapa masih dipakai ini? Karena yang akan kita diskusikan itu umum, ya, internasional. Ya. Kalau kita pakai ini semua adalah yang dipakai ya, sarana yang dipakai secara umum ya. Ada tegangan menengah ya, atau middle high voltage ya, tegangan rendah low voltage ya. Yang sengaja diberikan ini supaya nanti pada waktu istilah ini dipakai ya, terutama kalau kita mengacu pada referensi-referensi internasional, kita akan menemukan istilah-istilah ini ya. Sedangkan transmisi tegangan tinggi adalah untuk menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya. Loh, kenapa kok ke gardu induk? Ya, kita lihat bahwa gardu induk ini adalah di mana tegangan listrik itu, daya listrik itu memasuki, ya, diatur, ya, dari satu gardu induk ke gardu induk yang lain. Ya, gardu induk yang lain ini daya atau energi yang dikirimkan itu tegangannya diturunkan. Mengapa? Karena untuk suatu daerah tegangan tidak boleh lebih dari tegangan standar yang ditentukan. Ya. Misalnya, contohnya saluran udara tegangan ekstra tinggi tidak boleh dipasang di daerah yang mempunyai padat penduduk tertentu. Nah, itu kan ya. Karena Anda tahu, saya yakin bahwa Anda pernah membaca bahwa saluran udara tegangan ekstra tinggi yang dalam hal ini adalah 500 kilovolt ya, 500 kilovolt ya, tergantung daerahnya ya, itu mungkin akan menyebabkan adanya
bahaya. Ya, kita sudah singgung pada saat yang lalu bahwa tegangan yang tinggi itu elektron mudah melompat ya, sehingga loncatan elektron itu ya akan menjadi semacam petir ya. Anda tahu petir ya, elektron yang dilepaskan ya begitu besar ya, sehingga terjadi lompatan elektron yang cukup besar. Yang kalau Anda kembali lagi mereview ya, bahwa loncatan elektron itu mengakibatkan naiknya temperatur ya, atau karena gerakan elektron yang besar itu menyebabkan kenaikan temperatur, ya, gesekan yang besar, ya, sehingga konduktor atau elektron di mana elektron itu lewat, ya, itu akan menaikkan temperatur penghantar tersebut, ya, sehingga penghantar tersebut bisa terbakar. Ya. Apalagi kalau penghantar itu adalah, maaf bicara, adalah manusia, ya, sehingga kita lihat kecelakaan listrik itu selalu terlihat bahwa ada efek terbakar. Ya. Tegangan tinggi terdiri dari konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang dengan isolator dan sistem tegangan tinggi. Ya, ini ada syaratnya ya, tapi kita tidak membahas, tapi setidaknya kita tahu bahwa tiang-tiang tegangan tinggi ya, mungkin dalam diskusi mendatang akan saya peragakan ya, mengenai bentuk-bentuk tiang untuk penghantar listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya, saluran udara tegangan tinggi dan sebagainya, ya, sehingga kita mungkin bisa memperhatikan dari bentuknya, ya, bahwa itu adalah tegangan tinggi atau ekstra tinggi dan sebagainya. Tetapi umumnya pada tiang-tiang itu di bawahnya ada semacam peringatan, ya, hati-hati ini adalah listrik tegangan tinggi, ya, kemudian dicantumkan berapa tegangannya. Ya. Saya sering melihat, ya, tapi saya tidak tahu sekarang ya. Saya pernah melihat dan saya ambil gambarnya, saya mencari fotonya itu ya. Di sana dituliskan bahwa hati-hati listrik tekanan tinggi, gitu ya. Saya tidak tahu istilahnya kok seperti itu. Ya. Tetapi Anda sebagai orang yang mengerti harusnya memakai istilah tegangan tinggi. Standar tegangan tinggi ada bermacam-macam. Yang berlaku di Indonesia adalah 30 kV, 70 kV, dan 150 kV. Ya. Ini sudah agak berubah ini ya. Saya selama mengikuti bertahun-tahun, saya melihat begitu banyak yang berubah. Ya. Pernah saya melihat ada 20 kV, bahkan ada yang 8 kV. Ya. Saya belum mendapatkan informasi mengapa dipilih tegangan-tegangan tersebut. Ya. Tapi salah satu yang saya tahu adalah bahwa tegangan yang dihasilkan oleh generator, ya, itu mencapai suatu tegangan tertentu, ya, sehingga pada waktu akan ditransmisikan, ya, itu mudah dinaikkan, ya, karena misalnya ya, tegangannya itu sudah misalkan 20 kV misalnya, ya ini hanya contoh aja ya, saya tidak terlalu yakin mengenai tegangan luaran sebuah generator ya, tetapi tegangan luaran sebuah generator itu jauh lebih menguntungkan kalau tegangannya tinggi, ya. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa kalau tegangannya sampai kilovolt itu pengamanan juga sulit ya. Saya tidak tahu. Ya, saya berusaha sebelum pertemuan mendatang, ya, saya mendapatkan berapa tegangan generator yang menghasilkan listrik tersebut, ya, supaya informasinya menjadi lengkap. Ya. Sebagai contoh, ya, di Jawa ini dipakai 70 kV dan 150 kV dan 500 kV. Ya. Sedangkan transmisi di Pulau Sumatera 275 kV. Ya. Ini saya mohon maaf, ini saya dapatkan informasinya itu dari Wikipedia. Ya. Jadi dari Enerdata saya tidak bisa menemukan khususnya yang spesifik di Indonesia. Ya. Tapi sementara ini itu dulu, mungkin dalam pertemuan mendatang akan saya sebutkan ya mengenai informasi dari
sumber yang lebih berkompeten ya. Saya mencari sumber di PLN, saya mencari sumber di PJB, belum saya dapatkan ya. Mungkin dalam pertemuan mendatang saya sudah mendapatkannya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pada umumnya SUTET digunakan pada pembangkitan dengan kapasitas 500 megawatt. Nah, saya nggak tahu ini ya. Saya dapat sekali lagi saya dapatkan dari Wikipedia ya. Sedangkan Wikipedia itu mendapatkan referensi, saya lupa referensinya apa, yang adalah beberapa pembangkit yang di Eropa ya. Jadi pada kita lihat pembangkit yang besar-besar seperti pada diskusi yang lalu kita ketemukan di daerah-daerah Asia ya. Misalkan di Cina ya, dengan pembangkitan yang cukup besar. Tujuannya adalah memperkecil kerugian tegangan. Apa maksudnya nih? Kalau tegangannya tinggi, maka kerugian tegangan akan lebih rendah, lebih kecil, ya. Dan penampang kawat dapat direduksi secara maksimal. Ya. Pernah saya katakan, ya, saya diskusikan, pernah saya hitung, kalau tegangan itu mendistribusikan itu adalah 220 volt, ya, artinya tegangan yang bisa langsung dipakai oleh konsumen, ya, maka untuk suatu jarak jauh, ya, penghantarnya dibutuhkan suatu penghantar yang besar, ya, karena dia harus misalnya dia harus menghantarkan 500 megawatt, ya, dapat dibayangkan 500 megawatt dengan tegangan 220, berapa arusnya? Ya, sedangkan kita tahu bahwa arus yang besar itu mengakibatkan gesekan yang tinggi ya, di dalam sebuah penghantar, ya, karena penghantarnya kecil, mengakibatkan kenaikan temperatur. Ya, kenaikan temperatur tersebut akan adalah berupa kerugian energi listrik. Ya, sekali lagi saya sebutkan itu seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Permasalahan berdasar dengan SUTET adalah konstruksi tiang yang besar dan tinggi. Nah, maka saya akan berusaha mencari gambarnya, ya, fotonya, agar bisa difahami lebih rinci ya. Memerlukan tanah yang luas, tanah yang besar ya, memerlukan isolator yang banyak, isolator yang baik ya karena tegangan tinggi, sehingga dibutuhkan biaya pembangunan yang besar. Nah, itu kerugiannya dari SUTET. Tetapi ini harus hitung ya, kalau dibandingkan kalau pemakaian transmisi untuk menghantar daya sebesar 500 megawatt ini ya, hitung dengan waktunya mungkin masih lebih menguntungkan dengan memakai SUTET ini. Ya. Pembangunan transmisi ini cukup efektif untuk jarak 100 km sampai 500 km. Ya. Ini agak saya bukan ragu ya, karena saya mendapatkan dari referensi yang lain lagi. Ya. Jadi kalau jaraknya bertambah jauh, ya, kalau arus yang dilewati cukup besar, maka akan terjadi penurunan tegangan. Ya, pasti rugi energi dan penurunan tegangan kalau jaraknya terlalu jauh. Ya. Umumnya ada suatu sistem ya untuk menaikkan kembali tegangan, ya, dipakailah sebuah penaik tegangan yang disebut dengan transformator. Ya. Nanti kita akan lihat, ya, akan kita diskusikan fungsi dari gardu induk. Ya. Ada gardu induk ya, untuk menstabilkan tegangan, ada gardu induk untuk menurunkan tegangan. Ya, karena daerah di mana saluran udara itu akan melewati sudah mulai ada kepadatan penduduk tertentu, sehingga yang bernama SUTET tidak memenuhi syarat untuk dipasang di daerah tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang tegangan tinggi, ya, saluran udara tegangan tinggi. Di sini disebutkan antara 30 sampai 150. Ya. Karena ini tidak
tidak fix ya, 30 atau 150. Kadang-kadang dia dipakai ada tegangan di tengah-tengahnya. Sekali lagi, ya itu adalah untuk alasan tertentu, ya, untuk suatu daerah spesifik tertentu. Ya. Baik, tegangan operasi antara 30 sampai 150. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit ya. Ini maksudnya ada dua pasang saluran. Ya. Masing-masing ada 3 kawat ya, satu dan kemudian ada 1 kawat untuk tanahnya, nolnya ya. Ini mudah-mudahan pada pertemuan yang mendatang saya bisa menjelaskan ya bagaimana sistem penyaluran 3 kawat ini ya. Terutama yang perlu diketahui adalah nanti sistem 3 kawat ini kalau sudah sampai pada konsumen ya. Karena kalau kita tidak mengerti sistem 3 kawat ini ya, nanti akan menjadi masalah. Karena di dalam rumah kita kebanyakan adalah sistem 1 kawat atau 1 fase. Ini sistem 3 fase. Ya. Terus bagaimana nanti akan kita lihat mengimbangkan 3 fase dan sebagainya. Itu nanti ya. Jika transmisi ini beroperasi secara parsial, jarak terjauh yang paling efektif adalah 100 km untuk SUTT. Kalau dia bekerja sendiri. Jika jarak transmisi lebih dari 100 km, maka tegangan jatuh atau kerugian tegangan, maksudnya penurunan tegangan akan besar. Sehingga tegangan di ujung akhir transmisi menjadi rendah, turun. Ya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem transmisi dihubungkan secara ring system atau interkoneksi. Ya. Ini pada pertemuan 2 atau 3 pertemuan mendatang kita akan berdiskusi mengenai interkoneksi. Ya. Interkoneksi yang pertama saya kenal itu ada interkoneksi di Jawa Timur. Ya. Di sini disebutkan Pulau Jawa, tapi yang saya tahu ya, pada waktu pertama saya mengenal interkoneksi itu ada di Jawa Timur, ya, di mana pusat interkoneksi Jawa Timur itu ada di Gardu Induk atau ya Gardu Induk ya, pusat pengaturan di Waru Sidoarjo, ya. Dan itu sangat efektif ya, terutama nantinya untuk menghemat energi, ya tidak membuang energi. Saluran udara tegangan menengah antara 6 kV sampai 30 kV. Di Indonesia umumnya tegangan menengah ini antara 6 kV sampai 20 kV. Ya. Namun operasi 6 kV berangsur dihilangkan ya, dan saat ini hampir semuanya menggunakan tegangan langsung 20 kV. Ini saya memang melihat ini ya. Saya lihat ya pada waktu saya di suatu daerah saya selalu melihat trafo-trafo tegangan yang ada di suatu tempat ya. Saya sering melihat 20 kV ini tapi sudah jarang melihat yang 8 kV. Ya, pernah saya lihat itu 8 kV ya, tapi ternyata sekarang saya lihat kebanyakan 20 kV ya. Nanti Anda mungkin berpikiran apa sih yang didiskusikan ini gitu ya. Nah, nanti pada waktu pertemuan mendatang ya kita akan lihat kapan SUTM, SUTT, ya, SUTR dan sebagainya dipakai. Ya. Transmisi tegangan menengah ini pada jaringan tingkat ketiga ya, ya dari ekstra tinggi atau tegangan tinggi kemudian sekarang tegangan menengah ya. Jaringan distribusi menghubungkan gardu induk ke feeder ya, SUTM, gardu distribusi sampai dengan ke instalasi pemanfaatan atau ke pelanggan. Ya. Berdasarkan sistem penatanan titik netral trafo, efektivitas penyalurannya hanya sekitar 15 sampai 20 km. Ya. Ini tentunya juga ditentukan oleh kualitas saluran transmisinya ya. Jadi nilai konduktivitasnya ya. Lebih dari jaring tersebut, relay pengaman tidak bisa bekerja dengan efektif. Ya. Jadi relay pengaman itu adalah mungkin akan kita diskusikan juga adalah sistem pengamanan. Ya. Kalau di rumah tangga, ya, Anda mengetahui apa yang disebut dengan circuit breaker, MCB, ada yang bilang mini, ada yang bilang mikro. Itu adalah pemutus arus. Ya. Di sini pemutus arus memakai sistem relay untuk pengamanan, ya, terutama pengamanan apabila ada yang disebut dengan hubungan singkat.
Ya, itu nanti akan kita diskusikan. Saluran udara tegangan rendah ya, adalah bagian hilir, bagian paling ujung dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung masuk kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi tegangan rendah, saluran udara tegangan rendah ini adalah sekitar 220 sampai 380 volt. Meskipun saya pernah menemukan yang 440 volt. Nah, radius operasi jaringan distribusi tegangan rendah dibatasi oleh penurunan tegangan yang disyaratkan. Ya, nggak boleh lebih, ya, hanya boleh turun sekian persen misalnya. Ya. Luas pengantar jaringan, jadi kalau dia tidak boleh terlalu jauh ini ya. Luas pengantar jaringan, ya, maksudnya penampangnya ya, luas penampang ini ya. Distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi, sifat daerah pelayanan, apakah desa, apakah kota, dan lain-lain. Ini menentukan tegangan yang dikirimkan ya. Ya, kalau tegangannya tidak boleh terlalu rendah penurunannya ya. Itu tentunya berbicara mengenai kualitas dari listrik tersebut. Ya. Dan itu sangat menentukan, sangat mengganggu ya. Kalau ada penurunan tegangan, terutama bisa merusak untuk alat-alat listrik yang dipakai konsumen. Penurunan tegangan diizinkan ada sekitar 5% dengan radius pelayanan sekitar 350 meter. Ini jaraknya agak seperti ini ya. Saya melihat ada jarak yang banyak, jarak lebih dari 350 meter ini. Saat ini transmisi SUTR pada umumnya menggunakan pengantar low voltage twisted cable ya. Jadi tolong ada review apa ini ya atau cari ya. Ya ini ada kabel yang yang seperti dipelintir ya, seperti dianyam ya. Nah, bukan dianyam ya, cuma digulung seperti itu ya. Dipakai untuk ini untuk fleksibilitasnya dan kemampuan membawa daya listriknya. Mengapa listrik ditransmisikan pada tegangan tinggi? Ya, tadi sempat saya singgung ya. Kalau diperhatikan sebuah menara besar yang menopang saluran transmisi tegangan tinggi di suatu daerah, saluran tegangan tinggi mengirimkan tegangan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang terletak di lokasi terpencil. Nah, pembangkit listrik yang dibangun jauh dari kota, di mana sumber daya alam tersedia, ya, disalurkan ke pusat beban. Jaraknya jauh. Ya, tadi sudah banyak disinggung, jarak jauh itu membutuhkan suatu penghantar yang efisien dan efektif. Ya. Listrik disalurkan pada tegangan tinggi hingga 1,2 megavolt. Ya, di beberapa negara ya, itu sebabnya saya katakan bahwa ini tergantung daerahnya, ya. Daerah atau suatu negara. Ya. Listrik ditransmisikan ya kita sering melihat seperti ini ya, gambarnya agak gelap ya. Ini saya ambil dari khusus berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan referensi yang saya ambil. Ini gambarnya khusus seperti itu. Saya agak gelap ya. Listrik ditransmisikan pada tegangan tinggi. Jaringan transmisi tegangan listrik harus efisien, aman, dan sekaligus ekonomis. Sudah kita bicarakan tadi. Dengan mengingat hal ini, daya ditransmisikan pada tegangan tinggi karena beberapa alasan. Sekali lagi disebutkan, mengurangi kerugian daya. Kerugian daya berupa energi panas, ya, thermal, ya, yang terasa dengan kenaikan temperatur. Mengurangi biaya transmisi daya. Ya, jangan sampai salurannya yang dipakai menjadi penampangnya lebih besar. Ya, penampang lebih besar pasti biayanya lebih mahal. Ya. Meningkatkan efisiensi transmisi. Ya. Kita lihat bahwa penurunan tegangan itu merupakan kerugian energi. Ya, jadi dengan tingginya tegangan tinggi yang dipakai untuk mengirimkan, maka penurunan tegangan akan sangat kecil. Ya. Sehingga kerugian energi pada waktu pengiriman
energi listrik ini ke konsumen bisa ditekan sekecil mungkin. Pengurangan kehilangan daya. Ya, tadi saya sebutkan. Kehilangan daya pada saluran transmisi sebandingkan dengan arus yang mengalir melaluinya. Kabel transmisi umumnya terbuat dari tembaga, aluminium, atau paduannya. Hambatan saluran transmisi ini sendiri berkontribusi paling besar terhadap hilangnya daya. Ya, sudah kita diskusikan tadi. Kehilangan daya pada saluran karena hambatan disebut kerugian daya atau rugi I kuadrat R. Sekali lagi tolong di-review. Ya, I kuadrat R ini adalah salah satu yang energi yang disebut energi thermal, ya, atau panas, energi panas. Ya. Lebih kecil arus yang lebih rendah akan menjadi kehilangan daya. Lebih kecil arus maka kehilangan daya akan lebih kecil. Oh, ini salah saya nulis kalimatnya. Karena ya selama transmisi daya tegangan ditingkatkan untuk mengurangi arus. Ya, sudah kita hitung, nanti akan beri contoh cara menghitungnya untuk meninjau apa benar. Kalau tegangan lebih tinggi, kerugian dayanya lebih rendah. Ya, untuk mentransmisikan jumlah daya sama ke jarak tertentu, kehilangan daya akan lebih banyak saat ditransmisikan pada tegangan yang lebih rendah. Apa benar sih? Ya, contoh penghitungan kehilangan daya. Bila daya 100 kW ditransmisikan sejauh 1 km pada level tegangan yang berbeda, kan konduktor dengan tahanan 1 ohm terhadap aliran arus, saat ditransmisikan pada 1000 volt, ya, volt itu daya, volt itu tegangan, arus yang melalui konduktor sama dengan daya dibagi tegangan, ya, sama dengan 100 kW dibagi 1000 volt tegangannya, ya. Maka arusnya adalah 100 ampere. Kehilangan daya dalam konduktor adalah 100 ampere pangkat 2 ini ya, kalikan 1 tahanannya adalah sekitar 10 kW. Ya, ya, ini contoh aja ya. Itu saat ditransmisikan pada tegangan 1000 volt. Nah, kalau saat ditransmisikan pada 10.000 volt, arus pada konduktor adalah 10 ampere. Nah, kita hitung dengan rumus ini seperti ini ya, 10 ampere. Kehilangan daya dalam konduktor ada I kuadrat R, 10 kuadrat pangkat kali 1 sama dengan 0,1 kW. Ya, pada tegangan rendah 10 kW kerugiannya, pada tegangan lebih tinggi 0,1 kW. Ya, ini salah satu contoh begitu secara kasar kehilangan daya. Dapat dicatat bahwa daya yang hilang pada 10.000 volt jauh lebih kecil dibandingkan pada saluran dengan 1000 volt. Karenanya untuk mengirimkan jumlah daya sama dan pembangkit listrik ke pusat beban, rugi daya jauh lebih kecil ketika ditransmisikan pada tegangan yang lebih tinggi. Nah, ada diskusi kemarin-kemarin, saat-saat yang lalu, saya selalu mengatakan seperti itu tanpa memberikan contoh seperti ini ya. Nah, dengan ada contoh perhitungan seperti ini, saya berharap bahwa Anda dapat mendapatkan bayangan ya sebenarnya bagaimana tegangan yang lebih tinggi akan mengurangi kerugian daya. Ya. Kurangi penurunan tegangan. Nah, penurunan tegangan pada saluran transmisi sebanding dengan arus yang mengalir melaluinya dan hambatannya terhadap aliran arus. Oleh karena itu, mengurangi peningkatan tegangan dan mengurangi arus membantu mengurangi penurunan tegangan dan meningkatkan regulasi tegangan. Ya. Tentunya kalau Anda lihat di sini banyak variabel ya, seperti R atau tahanan. Kalau tahanan penghantar kita bisa turunkan, ya, saya yakin bahwa kerugian akan lebih kecil. Tetapi kalau dihubungkan sebuah konduktor dengan tahanan yang mendekati 0, pasti mahal. Sebagai contohnya, ya, emas, ya, bahan emas itu mempunyai suatu tahanan jenis, ya, tahanannya kecil sekali, ya, bahkan
orang mengatakan itu nol gitu ya, tapi tidak ya. Dibandingkan dengan tembaga yang mempunyai tahanan jenis yang lebih tinggi ya, jadi tahanannya lebih besar. Jadi dari sana kita lihat bahwa untuk kualitas konduktor pun uh, harus diperhitungkan faktor apa, biayanya ya. Mengenai biaya transmisi daya, penampang saluran transmisi didasarkan pada arus maksimum harus di bawah saluran. Berdasarkan luas penampang konduktor, jika suplai daya ditransmisikan pada tegangan rendah, ukuran konduktor yang dibutuhkan jauh lebih tinggi, ya, penampangnya lebih besar, ya, ya, daripada yang sama yang diperlukan untuk transmisi daya pada tegangan yang lebih tinggi. Ya. Pada awal pertemuan kita kemarin sudah diperagakan bagaimana penampang menentukan ya, hubungan penampang dengan tahanan. Ya, tolong direview kembali hubungan penampang pengantar dengan tahanan. Semakin besar tahanan, maka hambatan semakin besar, kerugian energi semakin besar. Ya, kerugian energi yang berubah menjadi panas. Oleh karena itu, transmisi daya pada tegangan lebih tinggi memungkinkan pengurangan konduktor, pengurangan penampang ya, konduktor yang diperlukan untuk hal yang sama. Penggunaan konduktor memfasilitasi pengurangan biaya konduktor. Meningkatkan efisiensi transmisi daya. Peningkatan efisiensi transmisi daya dapat dilakukan dengan mengurangi kerugian daya dan biaya konduktor serta peralatan yang diperlukan untuk transmisi daya. Dari kajian di atas tadi ya, transmisi daya pada tegangan tinggi dapat mengakibatkan penurunan rugi daya dan biaya konduktor sehingga efisiensi transmisi daya dapat ditingkatkan. Singkatnya, transmisi daya pada tegangan tinggi dapat membantu mengurangi kehilangan daya yang lebih rendah, penurunan tegangan yang lebih rendah. Jadi penurunan tegangan pada ujung transmisi ya itu bisa diturunkan lebih rendah. Dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya transmisi daya secara keseluruhan. Ya. Mungkin pada pertemuan mendatang akan sedikit ditambahkan ya, mengenai sistem transmisi ini.